Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dafatur Rahman, NPM 2013 05 1035. Yang saya hormati Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, selaku pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra, selaku pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Surisman, MPD, selaku pembimbing pertama. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Power Otot Tungkai dan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan hasil syuting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. Daftar isi: 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Metodologi penelitian. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Menembak dalam permainan basket merupakan sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku, lengan, kelentukan pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Untuk mendapatkan tembakan yang baik diperlukan impuls tenaga yang sesuai dengan berat bola dan jarak dengan keranjang basket. Tenaga atau kekuatan yang digunakan memprosesnya dimulai dari tubuh bagian bawah. Tetapi di sini karena free throw merupakan tembakan pendek, maka bagian yang mempunyai pengaruh paling besar adalah kelentukan pergelangan lengan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu tembakan bebas atau free throw. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. Sedangkan alasan penulis memilih judul tersebut di atas adalah karena free throw merupakan bagian terpenting dalam permainan bola basket dan dapat menjadi penentu kemenangan sebuah tim dalam suatu pertandingan. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya perhatian terhadap peningkatan unsur power otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan dari para pemain dan pelatih sehingga shooting free throw cenderung kurang maksimal. 2. Belum diketahui besarnya hubungan power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMA 1 Talang Padang. 3. Kurang baiknya kompetensi pelatih dalam mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan tembakan free throw. Batasan masalah. Agar permasalahan pada penelitian ini lebih fokus, maka perlunya adanya pembatasan masalah, sehingga ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada hubungan power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. Rumusan masalah. 1. Apakah ada hubungan yang signifikan dari power otot tungkai dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang? 2. Apakah ada hubungan yang signifikan dari kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang? 3. Apakah ada hubungan yang signifikan dari power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan power otot tungkai dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. 2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. 3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. 2.
Tinjauan pustaka. Pengertian pendidikan jasmani menurut Nixon dan Correns dalam Safari 1 2013 halaman 8 bahwa pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan sebagai berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem otot serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. Dengan kata lain, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Sedangkan menurut Busser, dalam Safari 1, 3013 halaman 8, kata pendidikan jasmani terdiri dari dua kata, jasmani, fisikal, dan pendidikan, education. Komponen kondisi fisik. Menurut Nur Hasan, tahun 2001, halaman 133. Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi 1. Daya tahan jantung dan paru-paru. 2. Kekuatan otot. 3. Daya tahan otot. 4. Fleksibilitas. Dan 5. Komposisi tubuh. Menurut Nur Hasan, tahun 2001, halaman 133, komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan meliputi 1. Kecepatan, 2. Power, 3. Keseimbangan, 4. Kelincahan, dan 5. Koordinasi, 6. Kecepatan reaksi. Pengertian bola basket. Olahraga bola basket dimainkan 5 orang pemain tiap regunya. Bentuk permain yang diinginkan adalah permainan dengan menggunakan bola yang berbentuk bulat dengan tidak ada unsur menendang, tidak ada unsur membawa lari bola tanpa unsur menjegal, dengan menghilangkan gawang, ditambah adanya sasaran untuk merangsang sebagai tujuan permainan. Dedi Sumiyarsono, tahun 2002, halaman 2. Teknik dasar bola basket. Dedi Sumiyarsono, tahun 2002, halaman 12, mengemukakan teknik dasar dalam permainan bola basket adalah sebagai berikut. 1. Mendribble bola, dribbling. 2. Menangkap bola, catching. 3. Mengoper bola, passing. Meliputi dengan dua tangan. 1. Chest pass, bound pass, overhead pass. B. Dengan satu tangan, baseball pass, lob pass, hop pass, jump pass. 4. Menembak, shooting, meliputi menghadap papan facing shoot, membelakangi papan back up shoot. Teknik menembak. Cara memegang bola yang benar dengan tangan membentuk V. Gambar 2. Fase melakukan locking dan loading. Teknik menembak. Posisi bola berada di depan dahi. Fall through. Tembakan free throw. Tembakan bebas. Dalam permainan bola basket atau yang dikenal dengan free throw adalah kesempatan yang diberikan kepada pemain untuk mencetak angka dari belakang garis tembakan, hukuman di dalam setengah lingkaran. Perbasi 1999 halaman 42. Pengertian power atau tungkai. Menurut Anarino dalam Mbak Firman 2012 tahun 2012 menyatakan bahwa daya power adalah berhubungan dengan kekuatan, kecepatan kontraksi otot dinamik, eksplosif, dan melibatkan pengeluaran kekuatan otot maksimum dalam suatu durasi pendek. Sedangkan menurut Friedrich dan Bose dalam Bab Firman 2012 halaman 83 sama-sama mengemukakan bahwa power adalah hasil dari kombinasi kekuatan dan kecepatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi power otot tungkai
1. Jenis serabut otot pada tubuh manusia memiliki dua serabut, yaitu serabut otot berwarna merah beraksi lebih lambat dan serabut otot berwarna merah beraksi lebih cepat. 2. Panjang serat otot yang memiliki panjang daya kontraksi lebih cepat dibandingkan otot yang mempunyai serat pendek. Kekuatan otot yang lebih kuat bergerak dengan beraksi lebih cepat dari otot lemah. 4. Bentuk otot yang berjalan sejajar terhadap sumbu longitudinal mempunyai daya berkontraksi lebih tinggi daripada otot yang berjalan diagonal terhadap sumbu longitudinal. Faktor-faktor yang mempengaruhi power otot tungkai. Suhu otot mempengaruhi tingkat kesepian otot. Otot yang berada pada suhu panas akan beraksi berkontraksi lebih cepat dibandingkan otot dalam suhu dingin. Jenis kelamin juga mempengaruhi kecepatan. Kelelahan otot sangat mempengaruhi kontraksi otot. Koordinasi intramuskuler, di mana kekuatan juga tergantung pada fungsi syaraf otot sewaktu melakukan aktivitas. Koordinasi intramuskuler, di mana kekuatan juga tergantung pada fungsi syaraf otot dalam tugas aktivitas fisik. Reaksi otot terhadap rangsang saraf menghasilkan kekuatan secara profesional saja. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka tingkat rangsangan adalah latihan harus tinggi. Sudut sendi, kekuatan maksimum akan dicapai apabila sendi yang terlibat saat aktivitas benar-benar lurus. Pengertian pergelangan tangan. Kelentukan pergelangan tangan adalah keaktifan seseorang dalam menyesuaikan dirinya untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot ligamen di sekitar persendian. Pada fase follow through dalam tembakan bebas, kelentukan pergelangan tangan memberikan dorongan atau kontrol terakhir tembakan Whistle Hall tahun 2000, halaman 47. Jumlah dorongan yang harus diberikan pada bola tergantung dari jarak tembakan untuk jarak dekat lengan, pergelangan tangan, dan memberikan dorongan besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan pergelangan tangan. 1. Faktor koordinasi otot, sinergis, dan antagonis. 2. Bentuk dari persendian. 3. Temperatur otot. 4. Kemampuan tendon dan ligamen. 5. Kemampuan proses pengendalian fisiologi persyarafan. 6. Usia dan jenis kelamin. Penelitian yang relevan, penelitian oleh Unggi Amanu tahun 2010 dengan judul Hubungan Power Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Ketepatan Free Throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket SMAN Negeri 2 Brebes tahun 2009 sampai 2010. Penelitian oleh Asri Trisnawati tahun 2015 dengan judul Hubungan Antara Tinggi Badan, Panjang Lengan, Kekuatan Otot Lengan, dan Power Tungkai dengan Kemampuan Tembakan Free Throw pada pemain bola basket di SMA Negeri 1 Kalasan. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah 2023 yang berjudul Pengaruh Latihan Ketepatan dan Latihan Kekuatan Otot Lengan terhadap Peningkatan Hasil Shooting 3 Point pada siswi ekstrakurikuler bola basket di SMAN 1 Gedong Tataan. Kerangka berpikir. 1. Hubungan power otot tungkai dengan free throw. Semakin baik power yang dimiliki tungkai seorang pemain dalam melakukan free throw, keuntungan yang didapat pemain pada saat menembak semakin banyak. Selain itu, tungkai berfungsi untuk menahan beban tubuhnya dan juga pengaruh gravitasi bumi, sehingga menjadi beban ganda yang harus diterima tungkai tersebut. Untuk itu, otot tungkai dituntut memiliki power. Tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa
tungkai mempunyai keterkaitan dengan prestasi permainan bola basket. Oleh sebab itu, sebelum atlet diterjunkan dalam pertandingan, atlet tersebut harus sudah memiliki tingkat kondisi fisik yang baik. Dalam hal ini, kemampuan daya ledak otot tungkai, power, rangka berpikir, hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan free throw. Untuk jarak dekat, karena ini free throw, pergelangan tangan dan jari tangan memberikan dorongan yang sangat besar. Dorongan dan kontrol terakhir berasal dari tembakan pelanturan pergelangan tangan dan jari tangan ke depan dan bawah. Kelentukan pergelangan tangan merupakan faktor sangat penting yang diperlukan dalam melakukan tembakan bebas atau free throw dalam permainan bola basket. Dengan memperhatikan uraian di atas, kelentukan pergelangan tangan memiliki peran penting dalam menunjang ketepatan tembakan bebas atau free throw. Hipotesis penelitian. 1. Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. 2. Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. 3. Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil shooting free throw pada tim bola basket SMAN 1 Talang Padang. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua atau beberapa variabel. Suharsimi Arikunto, tahun 2002, halaman 247. Metode yang digunakan adalah survei. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes pengukuran. Metode survei adalah penyelidik yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari kekurangan-kekurangan secara faktual. Suharsimi Arikunto, tahun 2002, halaman 56. Adapun variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas yang terdiri dari dua, yaitu power otot tungkai X1 dan kelentukan pergelangan tangan X2. Sedangkan variabel terikat dari satu variabel, yaitu shooting free throw bola basket. Rumusnya Y. Desain penelitian. Keterangan X1 power otot tungkai, X2 kelentukan pergelangan tangan, dan Y-nya hasil shooting free throw. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini, populasinya adalah pemain bola basket putra di SMAN 1 Talang Padang yang berjumlah 30 orang. Sampel. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiono, tahun 2007, halaman 85. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam penentu sampel ini meliputi 1. Pemain tim bola basket di SMAN 1 Talang Padang. 2. Aktif mengikuti latihan ekstrakurikuler bola basket di sekolah. 3. Hadir pada saat pengambilan data berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi kriteria berjumlah 25 orang. Definisi operasional variabel. 1. Power otot tungkai adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan semaksimal mungkin yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya, yang diukur menggunakan tes vertikal jam dengan satuan sentimeter. 2. Kelentukan sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendiannya. Dalam penelitian ini, kelentukan yang diambil adalah kelentukan pergelangan tangan. Tes kelentukan pergelangan tangan yang digunakan adalah menggunakan modifikasi geniometer. 3. Shooting free throw atau tembakan bebas adalah kemampuan dalam melakukan tembakan ring. Siswa melakukan sebanyak 10 kali lemparan. Jika masuk ring, mendapat 1
poin, dan jika tidak masuk ring, nilainya 0. Instrumen penelitian, power atau tungkai, tes vertikal jam, Putra, 70, kriterianya sempurna, 62 sampai 69, baik sekali, 53 sampai 61, baik, 46 sampai 52, cukup, 38 sampai 45, kurang. Putri, 48, kriterianya sempurna, 44 sampai 47, baik sekali, 38 sampai 43, baik, 33 sampai 37, cukup, 29 sampai 32, kurang. Instrumen penelitian kelentukan pergelangan tangan. Kelentukan pergelangan tangan interval 77,22, kriterianya baik sekali, 66,53 sampai 77,21, kriterianya baik, 55,44 sampai 66,32 sedang, 44,55 sampai 55,43 kurang, 44,54 kurang sekali, kelentukan pergelangan tangan. Instrumen penelitian tembakan free throw interval 8 sampai 10, kriterianya baik, 4 sampai 7 cukup, 0 sampai 3 kurang. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis antara X dengan Y digunakan statistik melakukan korelasi product moment dengan rumusan sebagai berikut. Koefisiensi korelasi. Teknik analisis data menguji hipotesis X1 dan X2 ke Y digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2 ke Y dengan rumus R X1 X2 Y R X1 Y2 ditambah R X2 Y2 dikurang 2 Rx1 Y2 Rx2 Y Rx1 Rx2 dibagi X1 kurang Rx1 X2 pangkat 2. Untuk menguji apakah harga R tersebut signifikan atau tidak dilakukan uji F, Sugiono 2008 halaman 26 dengan rumus R pangkat 2 K dibagi 1 kurang R2 N kurang K min 1. Koefisien korelasi ganda jumlah variabel independen jumlah anggota sampel. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.